Pernah kau bayangkan bagaimana jika kita selamanya di ujung hari catat kita berdua dalam sejarah. Bayangkan jika kita tidak menyerah. Kemarin udah kasih mau 5.000. Nggak bisa aja. Mas, 5.000. Ah, minggu aja lah. Bagaimanapun, Manis banget, Mas. Ya kan, dia sama kayak kamu. mana aku, kau pun di situ. Setelah kelulusan sekolah, Fitri sangat ingin melanjutkan sekolah keperawatan. Namun, orang tuanya tidak memiliki biaya untuk itu. Akhirnya, dia bertemu Zainal saat ia bekerja di sebuah warung. Dari pertemuan singkat itu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Jatuh cinta melari. Ternyata duduk di pinggir jalan kayak gini enak juga ya, Mas? Ya kan, nggak perlu ke tempat-tempat yang mahal juga enak kan. Nih minum dulu minumannya, ini juga enak kok. Kok manis banget, Mas? Ya kan, iya sama kayak kamu. Tapi Mas, aku juga pengen dong sekali-kali nongkrong di kafe-kafe mewah. Mahal itu sekali minum bisa buat 2 bungkus rokok tahu. Hidup itu yang sederhana aja, itu sayang uangnya, mending buat ditabung aja nanti. Iya, Mas. Nah gitu dong, nurut sama Mas. Oh iya deh. Pokoknya Mas berjanji bakal ngajalanin. Ada mau gak nikahnya Mas biar kita gajinya? Mau, Mas. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Zainal dengan Fitri, dengan mas kawin, seperangkat alat tulis, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri binti Teddy dengan mas kawin seperangkat alat tulis dibayar tunai. Gimana para saksi? Dan ku bisikan rasakan tanpa kata rasanya ku rasa pernah sampai ku merasa lega, kau pun merasa lega sampai di sana. Mas, ini hutang apa sih? Kok banyak banget? Ini kan utang nikahan kemarin. Nah, kan Mas belum dapat kerja nih. Itu bisa handle dulu gak pakai duit buat kamu dulu? Gak bisa lah, Mas. Kan gajiku kecil. Ya minta naikin dulu lah ke bos kamu itu, pasti Gak bisa lah. bisa, Mas. Ini gimana cara bayarnya, Mas? Ini banyak banget. Ih, mahal banget sih. Nanti juga aku pasti dapat kerjaan kok. Mending kita bikin versi kecil dari kita dulu aja. Nanti Mas pasti dapat kerjaan tuh yang banyak. Ya udah ya. Fitri dan Zainal sudah memiliki anak. Meski begitu, Zainal masih saja belum memiliki pekerjaan. Ibu, aku hamil lagi, Bu. Gimana sih kamu? Suami kamu aja belum kerja, kamu udah hamil lagi. Udah, mulai sekarang mah kamu KB aja. Tapi Bu, Mas Zainalnya gak mau. Kata dia banyak anak banyak rezeki. Halah, mending kamu sana suruh suami kamu cari kerja. Iya Bu, nanti aku suruh dia kerja. Katanya dari kemarin belum dapet. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya Bu. Ya, sana. Mas, gimana hari ini udah dapat kerja belum? Gitu deh, tadi ditawarin jadi supir truk. Ya males lah, capek kerjanya. Ya Allah Mas, jangan gitu dong. Gimana ini anak-anak kita? Ah itu mah gimana nanti aja. Sekarang aja bilangin ke ibu kamu masaknya banyakin. Aku masih lapar nih, habis cari kerjaan. Ya Allah Mas.
Fitri tidak pernah berani melawan suaminya. Apapun yang dikatakan suaminya, dia selalu percaya. Hingga akhirnya Fitri dan Jainal memiliki 4 anak. Namun Jainal masih saja sama, selalu bangun siang dan pergi entah kemana. Adit si pintar selalu dapat kejuaraan dalam lomba lari. Tuh, hebat banget anak kita nih. Uang hasil lomba tahu ini. Kan banyak anak itu pasti banyak kerja gitu tahu. Iya mas. Ya, udah pulang aja nih sekarang yuk. Ya. Kenapa kalian berada di sini? Bu, ini kenapa bu? Udah, kalian pergi sana. Ibu udah muak sama kamu Zainal. Pengangguran, nyusahin ibu terus. Dasar ibu kasar anak. Ayo pergi. Ayo. Akhirnya mereka mengontrak di bangunan kecil dan sangat lusuh. Sehari-hari mereka hanya bisa makan seadanya. Dengan goreng singkong ataupun bumbu cilok yang diberi tetangga. Jainal juga berubah menjadi semakin kasar karena diharuskan bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Aduh, capek banget kerja jadi buruh pasar nih. Uang cuma dikit. Cuma buat bayar kamu murah-murah doang. Minum dulu mas. Ada makan apa hari ini? Ada mie 1 bungkus. Hah? Cuma 1 bungkus? Malah cukup buat aku makan? Gak ada lagi mas, itu 1 bungkus buat kita sekeluarga. Ya masa? Kemarin udah kasih uang 5.000. Masa nggak bisa aja? Mas 5.000. Ah, beli keluar aja lah. Jainal malah meninggalkan rumah setelah tahu tidak ada makanan. Di sisi lain, Dinda yang sedang belajar malah mendengar pertengkaran dari kedua orang tuanya. Bu, Adit lapar bu. Iya, panggil abang kamu kita makan. Pen. Mereka makan seadanya tanpa Jainal. Engkau Allah yang Maha Penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan. Udah, siang-siang ini enaknya ngerokok nih. Habis ya. Pen. Ambil rokok dulu ke warung Pen. Pulang lo ke ibu warungnya bilang. Bu, kata bapak ngambil dulu rokok setengah. Ngutang terus, yang kemarin aja belum dibayar. Oh iya, katanya ibumu hamil lagi. Iya bu, baru 5 bulan. Aduh, ngasih makanan anak-anaknya aja nggak bisa. Ini hamil lagi kayak kucing. Kamu jangan kayak bapakmu ya, udah miskin, goblok lagi. Itu jadinya kasihan, dari dalam perut sampai keluar kekurangan gizi. Iya, nanti Pepen sampaikan. Lama amat sih, udah asem banget nih. Kenapa kamu nangis? Ya kok nangis sih? Tadi ditagih utang sama Bu Anda. Berani-beraninya dia merina gua. Gak tau aja gua siapa. Bu Anda, beraninya sampai cuma sama anak kecil ya. Lah, beli rokok bisa, bayar utang nggak bisa. Bayar dulu utangnya. Pak, berapa sih? Saya bayar nih sekarang. Ibu-ibu kok mulutnya gak bisa dijaga. Lah, bilang aja sampean iri. Suaminya gak mau sekamar lagi kan? Urusin aja rumah tangga sampean sendiri, jangan urusin orang lain. Saya bu, mentalnya terguncang. Allah, mental terguncang. Sini 50.000. Ini bu, selesainya nanti. Allah, so-soanmu bayar. Ujung-ujungnya cuma bayar 10.000. Di sisi lain, Fitri pergi ke dukun beranak untuk memeriksa kehamilannya. Mbah, ini gimana kondisi kehamilan saya? Bentar, saya terawang dulu. Aduh bu, udah dibilangin jangan hamil lagi. Besok bawa suami kamu ke sini. Ada hal yang perlu saya bicarain.
Ya Mbah, makasih ya Mbah. Oke. Mas, besok anterin aku ke Mbah ya. Katanya dia mau ngomong sesuatu. Ah, ngapain sih, males. Kan kamu udah bisa ngelahirin kan? Kan proses sama-sama juga kan, sama? Udahlah, aku sibuk. Tapi Mas. Udahlah, sana kasih aku makan. Ya Mas. Mas, ayo Mas, bawa aku ke Mbah Mas. Ya udah, ayo. Bang. Banyak ada nggak? Ada, masuk. Ada ruangnya di sini. Sakit Mas. Tadi mana suaminya tuh? Banyak bang. Tuh. Apa bang? Mau di sini bang? Gimana sih kamu? Itu anak sama istri kamu meninggal. Yang benar bang. Setelah kepergian Fitri, Zainal semakin sering pergi keluar, meninggalkan anak-anaknya yang kelaparan dan malah sibuk mabuk-mabukan. Ya Allah, cucu-cucuku, maafkan nenek, gak segera nolong kalian nak. Zainal, kamu kemana aja? Anakku kurus kering belum makan seharian, kamu malah pulang mabuk-mabukan. Uang yang selama ini ibu kirim, kamu pakai buat mabuk. Udah, anak-anakmu biar ibu bawa saja. Ayo Dinda, bawa adik-adikmu pergi sekarang. Ya udah, sono kalau mau dibawa aja, kalau gitu sini lagi ya. Dinda, Pepen, Adit, sama Ian, kalian harus sukses ya, jangan kayak ibu bapak kalian. Nenek meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. 10 tahun berlalu, Dinda sudah berhasil mendapatkan beasiswa di universitas luar negeri. Sementara Pepen dan Ian bekerja menjadi SPPG MBG. Sementara Adit berhasil memiliki sebuah toko yang cukup besar. Setelah sekian lama, akhirnya Zainal kembali mencari anak-anaknya karena ia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Dit, ini warung kamu, Dit. Ini Bapak, Dit. Kamu masa gak inget sih? Siapa sih? Datit mulu. Lu kan jarang ngurusin. Udah sukses baru kesini. Sana. Ini Bapak, Dit. Sekarang Bapak udah gak punya siapa-siapa. Bapak udah gak punya rumah, udah dijual, uangnya udah habis. Sekarang buat makan aja sama beli obat udah gak ada. Taunya Dit, kok kamu gitu sih sekarang? Mau lu mati bodo amat. Lu dari muda judul mulu ngurusin anak jarang. Sana ah. Bodo amat lu. Kok kamu jadi gini sih sekarang? Mau lu jadi anak durhaka ngomong? Hah? Bodo amat kan lu jarang ngurusin gua dari. Oh gitu sih? Sana ah. Awas aja lu. Awas lu. Kini Zainal jadi pemulung, karena hanya itu yang dapat ia lakukan untuk sekedar bertahan hidup. Gimana sih ini? Ada kayak bantu nih. Udah capek. Namun takdir berkata lain. Zainal ditemukan meninggal dunia di tempat biasa ia mulung. Karena kelaparan dan juga tidak memiliki biaya untuk makan, akhirnya ia mengembuskan napas terakhirnya. Meski tampak tidak peduli, namun ketiga anaknya tetap datang dan mengurus pemakaman Zainal. Anak bukanlah investasi. Mereka lahir bukan untuk diajak menderita. Mereka hadir untuk dijaga, bukan dibebani oleh ketidaksiapan orang tua. Dalam di antara cinta dan lapar, kita belajar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa tanggung jawab dan usaha.
Karena pada akhirnya cinta yang nyata adalah yang mampu memberi kehidupan, bukan sekedar bertahan dalam kekurangan. Pura-pura nyekat kamera bukan? Satu. Di balik layar. Mama kan? Itu anak sama istri kamu gak selamat dua-duanya. Yang bener, Bang. Iya dong.